Oke. Di video saya sebelumnya sudah saya sajikan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, tidak semua persamaan kuadrat diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Untuk itu pada kesempatan ini saya coba dengan cara melengkapkan persamaan kuadrat itu dengan kuadrat sempurna. Ya, omong tentang kuadrat sempurna, bentuk umum atau rumusannya itu adalah X tambah P kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah persamaan ini? X tambah p kuadrat. Maka kalau mau diubah maka X tambah P kuadrat itu sama dengan, kita katakan saja Q ya. Oke. Selanjutnya kita coba hilangkan kuadratnya ini. Kita hilangkan kuadratnya, maka dapat kita tulis X tambah P sama dengan akar dari Q. Akar dari Q. Sehingga didapatlah X tambah P sama dengan atau tambah kurang Q. Tambah kurang Q ya. Lalu mencari nilai X-nya, maka X sama dengan negatif P tambah kurang Q. Ya, itu yang akan kita buat pada kesempatan ini. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna tadi. Oke. Ada beberapa langkah yang kita bisa melakukan dalam kuadrat sempurna ini. Yang pertama, di sini di bentuk ini itu kita lihat yang pertama koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat ini harus sama dengan 1. Koefisiennya. Koefisiennya harus sama dengan 1. Itu yang pertama. Kita lihat bentuk persamaan kuadratnya yang bisa kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna itu. Lalu yang berikut, nanti konstantanya itu dia berpindah ruas ya. Berpindah ruas. Dia di kiri jadi akan berpindah ke ruas kanan. Lalu yang ketiga nanti akan kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Oke. Mungkin penasaran dengan metode ini? Maka lebih jelas mari kita lihat contohnya. Ya, misalkan saya punya contoh X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Bagaimana saya mau menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan kuadrat sempurna? Tadi di depan, di bagian awal sudah disampaikan soal bagaimana mengubah sebuah persamaan tadi ya. Oke. Maka yang pertama-tama kita buat adalah kita ubah. Kita ubah yakni setelah kita melihat konstantanya, yang pertama adalah ini konstantanya 1 ya. Konstantanya. Bukan konstanta, koefisien dari X kuadratnya adalah 1 ya. Jadi bisa untuk kita lakukan dengan metode kuadrat sempurna. Lalu yang kedua kita ubah
bentuk ini dengan menggeser konstantanya ke ruas kanan. Maka X kuadrat tambah 6X sama dengan negatif 5. Oke, itu kita pindah ruas. Setelah itu kita menambahkan kedua ruas ya. Menambahkan kedua ruas dengan separuh angka dari koefisien X. Jadi separuh angka dari koefisien X. Koefisiennya 6 ya. Separuhnya adalah 3. Separuhnya adalah 3. Lalu 3 ini kita kuadratkan sehingga dapatlah 9. Nah, 3 itu kita kuadratkan jadi sama dengan 9. Nah, sehingga langkah kita selanjutnya X kuadrat tambah 6X tambah 9, ya ruas kirinya kita tambahkan dengan 9 sama dengan negatif 5 tambah 9. Jadi kedua ruas kita tambahkan. Gitu. Pas. Lalu X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 4. Gitu ya. Nah, negatif 5 tambah 9. Nah, di sini dapat kita dengan mudah mendapatkan faktornya. Nah, sehingga faktor dari X kuadrat tambah 6X tambah 9 itu adalah X tambah 3. Kita kurungkan saja, lalu kita kuadratkan. X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Gitu. Lalu sama juga kita hilangkan kuadratnya ini. Kita hilangkan kuadratnya sehingga diperoleh X tambah 3 sama dengan, nah, ketika kuadratnya hilang kita buat akar. Nah, akar dari berapa? Akar dari 4. Akar dari 4. Nah, sehingga didapatilah X tambah 3 sama dengan 2. X tambah 3 sama dengan 2. 2 di sini bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Nah, artinya plus minus ya. Nah, plus minus. Nah, 2 ini ya. Sehingga kita cari akar-akarnya nih. Kita cari akar-akarnya. Maka kita cari X1-nya. X1 yang pertama, X tambah 3 sama dengan 2 ya. Kita cari akar-akarnya, maka yang pertama X tambah 3 sama dengan 2. Maka dapat X tambah X sama dengan 2 kurang 3. Maka X sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk X1. Lalu yang kedua, yang keduanya kita bisa dapat X tambah 3 atau X kurang tambah 3 sama dengan min 2. Nah, tadi pertama positif 2 ya. Sekarang dengan min 2. Maka didapatilah X sama dengan min 2 kurang 3 sama dengan min 5.
min 5. Ya, di sini dua-duanya sudah dapat nih. X yang pertama ini, X yang kedua ini. Min 1 dengan min 5. Nah, min 1 dengan min 5. Jadi, HP-nya itu sama dengan min 1, min 5. Oke. Semoga dengan cara ini bisa membantu pemahaman. Oke, contoh yang kedua. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita, saya punya X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Ya. Maka tetap kita acuan pada 3 langkah tadi. Yang pertama kita lihat koefisien daripada X kuadrat ini. Koefisiennya kan 1 nih. Jadi memenuhi syarat untuk kita bisa melakukan penyelesaian dengan cara kuadrat sempurna. Setelah itu kita pindahkan koefisien ini negatif 8 ke ruas kanan, ruas sebelah. Nah, sehingga bentuk ini akan berubah. X kuadrat tambah 2X sama dengan 8. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan separuh dari koefisien X ini. Separuh atau setengah dari koefisien X. Karena di sini 2 setengahnya adalah 1. Nah, dalam 1 kuadrat 1. Nah, gitu kan. Maka kedua ruas akan ditambahkan dengan 1. Sehingga X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 8 tambah 1. Nah, begitu ya. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan separuhnya. Nah, sehingga diperoleh X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 9. Nah, sekarang bentuk ini dengan mudah kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi X tambah 1. Ya, X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Selanjutnya kuadratnya ini kita ganti dengan bentuk akar, yaitu di ruas kanan. Ya. Ruas kanan, sehingga diperoleh X tambah 1 sama dengan di sini terjadi akar dari berapa? 9. Akar dari 9. Nah, didapatilah X tambah 1 sama dengan plus minus 9 tambah kurang 9 ya. 3 bukan 9 ya. Ya, plus minus 3. Lalu kita cari akarnya satu persatu dengan pertama X tambah 1 sama dengan 3 dulu. Maka dapati X tambah X sama dengan ya 3 kurang 1 sama dengan 2. Gitu ya. Atau negatifnya X tambah 1 sama dengan negatif 3 diperoleh X sama dengan negatif 3 kurang 1. Maka sama dengan negatif 4. Negatif 4. Sehingga
ada dua nilai X ini, 2 dengan negatif 4. Nah, itu merupakan himpunan penyelesaian. Nah, saya bisa tulis di atas ini. HP-nya itu sama dengan 2, negatif 4. Nah, itu. 2, negatif 4. Oke. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk proses pemahaman tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara setelah memfaktorkan, yaitu yang kedua adalah kuadrat sempurna. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan teknis tadi. Sekiranya dimaklumi dan apa yang disampaikan menjadi bekal untuk bisa diingat pada pemecahan masalah terkait persamaan kuadrat. Saya akhiri, salam matematika, selamat bertemu kembali.